Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Mandiin Mayit, memasuki part yang kedua ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir nanti ya teman-teman. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Mbak Ratna Dewi Lestari. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Nantinya linknya akan saya taruh di kolom deskripsi video kali ini. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Sepanjang perjalanan menuju rumah, pikiranku dipenuhi dengan ucapan Bu Sulis, membuat perasaanku campur aduk jadinya. Rasa kantuk kian menjadi, aku begitu saja masuk ke dalam kamar dan meletakkan bungkusan belanjaan di sembarangan tempat. Entah kenapa, tubuh ini rasanya sangat lelah sekali. Seperti sedang menggendong sesuatu di punggungku, berat sekali. Aku lalu merebahkan tubuhku. Kantuk kian merajaiku hingga tidak tahu kapan pastinya alam mimpi menjemputku. Dingin kurasakan ada sesuatu yang dingin menjalar di tubuhku, mulai dari telapak kaki dan inci demi inci tubuhku hingga ia berhenti tepat di perutku, mengelusnya searah jarum jam, tepat di tengah pusar. Aku ingin menepisnya, tapi tubuhku tidak mampu digerakkan. Mata pun sulit untuk terbuka, padahal aku sudah berusaha sekuat tenaga. Dadaku terasa sakit, sesak, mau bernapas pun susah, seperti ada yang menghimpit tubuh kurus ini. Jelas kurasakan hembusan angin meniup-niup telinga yang membuatku bergidik dan merinding. Angin beraroma kapur barus dan juga jeruk purut, persis seperti bau orang meninggal yang belum dikafani. Aku ingin berteriak sekuat-kuatnya, meminta pertolongan siapapun saja yang mendengar. Tolong, bangunkan aku. Ibu, tolong aku. Akan tetapi suara tertahan di kerongkongan. Satu kata pun tidak dapat keluar apa yang sebenarnya terjadi padaku. Setelah puas mempermainkan perutku, benda dingin itu berubah menjadi tajam seperti kuku-kuku panjang yang seperti hendak menusuk perutku perlahan-lahan. Terasa sakit dan perih. Lagi-lagi suara itu tidak keluar sama sekali. Aroma kapur barus dan jeruk purut berganti bau melati yang begitu menyengat di hidung. Aku tidak putus asa, berserah diri pada Yang Maha Kuasa, meminta pertolongan hanya padanya. Lidah terasa keluh, tetapi tetap berusaha menyebut asmanya. Perlahan lantunan demi lantunan ayat-ayat pendek dan juga ayat kursi yang ku hafal mulai terucap. Pekerja, alhamdulillah pekerja. Tusukan di perut itu perlahan menghilang. Aroma melati pun tidak tercium lagi dan tubuhku pun kembali rileks. Alhamdulillah, lenguhku kala jalan napasku kembali plong. Mata pun perlahan terbuka. Seperti baru saja lari maraton, begitu mata terbuka aku merasakan hawa panas yang kian menyelimuti tubuh. Napas memburu terengah-engah. Keringat sebesar biji jagung mengucur deras dari anak-anak rambut membasahi pelipis dan tubuh. Mata ini takut-takut mengedar sekitar, mencari keberadaan makhluk yang tadi sempat menggerayangi dan menindih tubuh. Apakah itu tadi nyata atau mimpi semata? Aku menghela nafas dalam-dalam menatap jendela yang tertutup rapat. Hari masih siang, tapi ruangan ini begitu gelap. Sumber cahaya hanya dari celah jendela kayu yang renggang. Kuseka keringat di pelipis dengan punggung tangan, lalu meraih gelas yang masih terisi air di naka sebelah ranjang. Meneguk air bening itu hingga kandas untuk menghilangkan rasa dahaga yang tadi sempat menyerang.
Lega perlahan jantungku yang tadi berdiskoriang perlahan berirama normal. Alhamdulillah cuma mimpi, gumamku pada diri sendiri. Tiba-tiba aku teringat sesuatu yang membuatku ingin bangkit seketika. Astagfirullah, lupa masak. Aku menepuk jidat yang masih basah. Aku ingin bangkit tapi mataku tiba-tiba saja tertumpu ke arah perut. Kelopak mata seketika melebar. Tidak percaya apa yang baru saja kulihat. Area perut terutama sekitar pusar membiru dan terlihat seperti bekas kuku-kuku yang menancap. Bulu roma ini merinding seketika. Tatapanku pias, apakah yang tadi itu nyata? Tok tok tok. Nunung, kamu udah bangun, Dek? Aku tersentak saat mendengar ketukan pintu kamar. Suara Mas Tono memanggilku dari luar. Iya Mas, sebentar. Aku langsung berdiri dan merasakan tubuhku remuk semua, pegal sekali. Derit pintu terasa memegahkan telinga. Aku melongo dan juga mendapati suamiku yang berwajah manis kini menatapku dengan wajah gusar. Kata ibu sepulang dari mandiin mayit, kamu gak kelihatan, langsung tidur? Kecapean ya? Tanya Mas Tono seraya menyentuh wajahku. Iya Mas, ngantuk, capek banget tadi Mas. Maaf ya Mas, Nunung gak sempat masak. Beli nasi bungkus saja ya Mas. Iya gak apa-apa. Kamu sakit gak? Kok mukamu pucat banget, Dek? Ia kembali menelisik wajahku dan menempelkan punggung tangannya. Tapi gak panas, imbuhnya. Enggak kok Mas, cuma kecapean aja, jawabku sekenanya. Ya udah, Mas beliin nasi bungkus dulu ya. Iya Mas. Ibu mana Mas? Kok gak kelihatan? Tanyaku pada Mas Tono yang bersiap untuk pergi. Ibu lagi di rumah Mbak Lastri, main sama Adam, sahutnya dan bergegas pergi. Ada rasa tidak enak dalam hatiku. Belum masak, ibu pasti marah. Apa itu alasan ibu pergi main ke rumah Mbak Lastri? Aku pun melangkah ke arah dapur. Kali ini bukan pundak dan juga punggung yang terasa berat, tapi kaki yang seperti dikelendoti. Ada-ada saja efek capek pasti, selorohku sendiri. Aku terus mengayunkan langkah menuju rumah Mbak Lastri. Baru saja keluar dari rumah, mataku menyipit, panas di luar dan terik matahari yang terasa seperti di atas kepala itu membuatku merasa enggan untuk melanjutkan langkahku. Tapi mengingat rasa bersalahku pada ibu, aku paksakan. Udah hitam tambah hitam, keluhku saat matahari begitu terik menyengat kulitku. Kulihat di kejauhan ibu dan juga Mbak Lastri sedang bercengkrama, entah membicarakan apa tentang aku. Di sana juga kulihat Adam berada di pangkuan ibu. Dengan langkah tergesa-gesa aku berlarian ke arah rumah Mbak Lastri. Mbak Lastri, udah pulang? Tanyaku yang langsung diangguki Mbak Lastri. Nung, udah bangun? Kecapean yo? Aku menoleh ke arah ibu dan mengangguk. Ngapunten bu, Nunung ketiduran, ucapku sembari duduk bersila di sebelah ibu. Iya, ndak apa-apa Nung. Kan Mama. Tiba-tiba anak Mbak Lastri histeris saat melihatku. Matanya melotot dan menunjuk ke arahku. Memedi mah, hantu mah. Sontak kami bertiga menatap ke arah anaknya Mbak Lastri yang masih kecil itu. Bocah 4 tahun itu menatap nanar ke arah belakang tubuhku. Mak, memedi mak. Bakik bocah itu seraya berlari ke arah ibunya dan memeluk tubuh Mbak Lastri dengan begitu eratnya. Ku dengar helaan napas ibu, orang tua itu perlahan berdiri dengan susah payah. Dan ia langsung mendekat ke arahku. Kamu sudah mandi belum, Nung? Belum, Bu. Ya udah, mandi cepat. Kenapa, Bu? Udah, jangan banyak tanya. Mandi dulu kamu, Nung. Ada yang ikut itu. Tiba-tiba saja Mbak Lastri nyeletuk sembari menepuk-nepuk pelan pantat anaknya untuk menenangkan anak umur 4 tahun itu. Seketika tubuhku bergidik ngeri mendengar ucapan Mbak Lastri.
Siapa yang tidak takut dengan ucapan Mbak Lastri yang begitu mengejutkan? "Mbak, jangan nakut-nakutin dong. Ini masih siang, Mbak. Masih terang loh," sungutku. Enggan beralih dari tempatku duduk bersila saat itu. Mager dan juga takut. "Bukan aku yang nakutin dong. Ibu selalu mewanti-wanti kalau pulang dari mandiin mayit, yo mandi, biar energi negatif itu larut bersama air." Kulihat wajah Mbak Lastri berubah serius. "Ma, wedi ma. Ma, eneng memeti ma, ada hantu ma." Lagi-lagi bocah itu menangis seraya menunjuk ke arahku, tapi wajahnya masih tetap di dada ibunya. Wes itu bulekmu, bulek nunung, bukan memeti, bukan hantu." Mbak Lastri masih berusaha menenangkan anaknya. Tangannya mengibas-ngibas ke arahku. "Udah, itu pipimu kok, bukan hantu nang." "Ya sudah, pulang. Anakku takut sama kamu nung." Aku terdiam beberapa saat. Bukannya anak kecil itu bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang dewasa? Apakah benar ia melihat sesuatu di belakangku? Perlahan aku pun menggerakkan kepala untuk menoleh ke belakang. Tapi tiba-tiba, "Udah, pulang sama ibu. Malah melamun kamu itu." Kurasakan bahu kananku ditepuk ibu, membuatku terjingkat karena kaget dan jantungku bergemuruh kencang. Aku pun menurut, melangkah keluar bersama ibu. Lagi-lagi kakiku bagai diganduli seseorang, berat banget. Mau melangkah pun sangat sulit sekali. Tapi aku tetap melangkah walaupun sangat berat untuk mengangkat kakiku. "Kamu langsung masuk kamar mandi yo nak. Nanti ibu ambilkan handuk." "Enje bu," ucapku dengan langkah kontai masuk memutar langkah ke arah bilik kamar mandi yang terletak di luar. Bilik kamar mandi berukuran 2 kali 2 meter itu berbahan bambu yang dianyam dan beratap daun rumbia. Kanan kiri rimbun pohon rambutan dan jambu yang menaungi, membuat suasana teduh. Berjarak tidak jauh dari rumah, sekitar 10 meteran. Di sekitar kamar mandi adalah pekarangan bagian belakang rumah beberapa tetangga yang banyak ditanami pohon-pohon yang rindang seperti pohon durian, macang, dan pisang. Ada juga tanaman dapur seperti serai, kunyit, dan laos. Atau kenapa bulu romaku berdiri semua saat akan masuk ke dalam bilik kamar mandi yang biasa aku pakai sehari-hari. Ada keraguan saat akan memasuki kamar mandi itu. Derap langkah kaki mendekat. Aku menjadi lega dan masuk begitu saja ke dalam bilik. "Nunung, handuknya ibu gantung di luar yo." Terdengar suara ibu dari luar dan aku menjawab, "Enje bu, terima kasih ibu." Aku mulai melepaskan satu persatu pakaian yang melekat di tubuhku. Kuletakkan di ember sudut, bercampur dengan pakaian yang lain, meraih kain basahan yang biasa aku sampirkan di bilik kamar mandi. Ku ambil ciduk air berbahan plastik dan mulai mengguyurkan air mulai dari kepala. Terasa begitu adem dan begal-begal terasa hilang seketika. Saat asik membasuh tubuh dengan air, tiba-tiba saja terasa seperti ada yang meniup telingaku. Seketika aku membuka mata dan dadaku bergemuruh kencang. Mataku kemudian mengedar dan menatap sekitar. Aku bernapas lega. Mungkin tadi hanya halusinasi saja karena tubuhku begitu lelah. Tapi entah kenapa tadi aku teringat pada anaknya Mbak Lastri tadi. Biasanya bocah itu selalu menurut denganku. Tapi kenapa tadi ia seperti ketakutan ketika melihatku? Dan ucapan Mbak Lastri tadi, apa benar saat ini aku diikuti oleh makhluk halus? Aku lalu cepat-cepat menyelesaikan mandiku, menyapuni tubuhku karena hawa kamar mandi tiba-tiba menjadi sangat tidak enak. Tidak seperti biasanya. Apa karena aku sedang ketakutan? Tidak ingin menunggu lama. Setelah kurasa tubuh ini bersih, aku langsung membuka pintu dan melongok keluar, meraih handuk yang tadi ibu sampirkan di luar.
mengganti basahan dengan handuk dan berlari begitu saja masuk ke dalam rumah. Hampir saja terpeleset saat menapaki lantai semen rumah, dan itu tertangkap di mata ibu. "Kamu itu kenapa, Tonung?" Ku dengar suara lantang ibu dan langsung menghentikan langkah kaki menatap ke arahnya. Ibu langsung tertegun dan dengan susah payah orang tua renta itu berdiri dan melangkah ke arahku yang saat ini tersengal-sengal. "Nung, kamu itu kenapa, Tonung?" Ibu mendekat dengan raut wajah yang khawatir. Aku menggigit bibir, ingin jujur tapi takut ibu khawatir. Bisa saja tadi itu hanya halusinasiku saja. "Mboten napa-napa kok, Bu," bohongku pada ibuku. "Kamu tidak bisa bohongi ibu, Nung." Ibu menatapku dalam-dalam dan matanya bergerak ke kiri dan ke kanan seperti mencari sesuatu. Enak sesuatu yang tidak lumrah. Decik ibu seraya menepuk bahuku dan mencengkram lenganku. Tatapan ibu tajam menyoroti kedua mataku. "Kamu harus hati-hati. Tidak usah takut. Jujur saja sama ibu." Lagi-lagi ibu seperti tahu apa yang ada di pikiranku. Aku meneguk salivaku, berusaha tenang agar ibu tidak curiga meski sulit rasanya. Baru saja aku ingin membuka mulut, terdengar suara motor Mas Tono di luar. Seketika ibu melepaskan tanganku dan berbalik. "Cepat ganti bajumu, nanti masuk angin kamu." "Iya, nggih Bu, permisi." Aku begitu saja meninggalkan ibu yang saat itu keluar menyambut Mas Tono. Masuk ke dalam kamar, hawa kembali anyep sekali. Tapi bekal-bekal itu sudah hilang. Aku segera mengganti pakaian dan setelah siap langsung duduk di depan meja rias yang berukir kembang melati. Menatap wajahku di cermin bundar dengan ukuran serupa. Benar kata ibu, wajahku tampak pucat. Aku meraih lipstik merah untuk menyamarkan bibirku yang pucat. Setelah selesai memoles bibirku, aku lalu mengambil sisir berbahan plastik dengan tangganya yang berbentuk bunga mawar, cantik dan eksotik. Sisir mulai kuarahkan ke arah pucuk kepala dan menurun. Begitu terus menerus. Anehnya, aku seperti bukan menatap wajahku sendiri. Ku perhatikan wajahku tampak pucat, tatapanku kosong dan tersenyum. Astaga, apa itu aku? Tapi aku tidak tersenyum. Senyum yang menyeringai itu jelas bukan dari aku. Brak! Sisir cantik itu terjatuh. Saat aku akan menunduk, kulihat wajahku yang memantul dari cermin bergerak. "Nunung!" Suara lirih itu lagi-lagi terdengar. Aku terpaku, lidahku rasanya keluh. Apa di hadapanku itu hantu? Tapi ini masih siang, matahari juga masih terang. Dadaku bergemuruh saat telinga seperti ditiup-tiup oleh sesuatu. Aroma kapur barus dan jeruk purut kembali menyeruak dan menusuk hidungku. "Nunung!" Suara itu kembali terasa menggema di telingaku, dekat dan seperti tidak berjarak. Aku yakin suara itu ada di belakangku. Ingin aku melihat ke belakang, tapi hatiku menolak. Ini berbahaya. Namun tetap saja ku tepis itu semua dan memilih untuk menatap ke belakang. Susah payah aku menggerakkan kepala ke arah belakang dan "Sst, Nunung, aku datang." Wah, brak. "Bu, Nunung ngapain sih bu? Dari tadi nggak keluar-keluar?" Tanya Tono kepada ibunya Sumini yang saat itu sedang membuka bungkusan nasi padang yang dibeli anaknya. "Mboh, tidak tahu. Tadi kata Nunung mau ganti baju, mungkin sebentar lagi keluar," sahut ibunya seraya menyendok nasi padang dan menyuap makanan kegemarannya itu. "Tapi kok lama sih bu? Tono sebentar lagi mau berangkat ini. Jam makan siang hampir habis. Untung tadi Tono sudah sempat sholat, jadi tinggal makan saja." "Apa mungkin Nunung tidur ya bu?" Imbuh Tono.
Wajahnya tampak gusar memikirkan nasib istrinya itu. "Coba lihat istrimu tidur apa tidak?" Sumini menoleh ke arah anaknya sembari mengunyah nasi padang yang baru saja ia suap. Tanpa membalas ucapan ibunya, Tono beralih dari sisi ibunya dan melangkah ke arah kamarnya. Tono baru saja akan mengangkat tangannya, tapi ia ragu. Tidak ada suara apapun dari dalam kamar. Dicekam perasaan yang sangat khawatir kepada istrinya, Tono begitu saja menekan gagang pintu yang ternyata tidak terkunci. Dengan cepat, Tono mendorong pintu itu dan matanya mengedar ke sekitar, sedikit menyipit karena suasana kamar yang remang-remang dan minim pencahayaan. Tumben jendelanya tidak dibuka, lirik Tono saat ia mendapati kamarnya yang gelap karena jendela yang tidak dibuka. Tono terdiam di depan pintu sembari matanya mengedar mencari istrinya. Benar-benar kosong saat itu. "Di mana ya Nunung?" kata ibu. "Nunung di kamar," gumamnya seorang diri. Tentu Tono tidak menyadari bahwa belahan jiwanya itu kini sedang terbang di lantai dan pingsan karena tadi melihat siluet wajah dengan mulut menganga berbentuk seperti asap menyergap wajahnya. Nunung syok dan langsung tidak sadarkan diri saat itu juga. Tono bermaksud untuk membuka jendela. Ia merasa hawa di kamarnya itu berbeda dari biasanya. Saat ia baru saja mengangkat kakinya, tiba-tiba duk! Kakinya seperti menendang benda lunak. Tono lalu menjatuhkan pandangannya ke arah kakinya dan seketika mata itu membeliak, tidak percaya dengan apa yang ia lihat saat itu. "Nunung!" teriaknya dengan suara menggelegar hingga membuat ibunya yang pada saat itu sedang asik menyantap nasi bungkusnya langsung menyemburkan makanan yang belum sempat masuk ke kerongkongannya, kaget dengan suara Tono. Orang tua itu langsung beranjak dan melangkah tergesa ke arah kamar menantunya. "Ada apa, Toton? Kok teriak-teriak kamu?" tanya Sumini saat tiba di ambang pintu. Tono yang baru saja selesai mengangkat Nunung ke atas ranjang langsung menoleh ke arah ibunya. "Nunung itu pingsan, Bu, padahal tadi pagi sehat, ini juga badannya nggak panas," keluh Tono. Ia kemudian memindai tatapannya ke wajah Nunung dengan khawatir. Tangannya memijit-mijit pergelangan tangan istrinya, berharap istrinya itu segera bangun. Sumini tidak lantas menjawab. Mata mengitari sekitar kamar dan juga menggeram. "Keluar kamu, sudah ditolongi malah buat rusuh," ucapnya dengan suara bergetar dan tangan yang menunjuk ke arah sudut. "Bu," jantung Tono bergemuruh saat mendengar suara ibunya. Ia menatap nanar ibunya yang saat itu berdiri dengan gaya menantang menatap ke arah sudut atas kamarnya. "Diam kamu, Ton. Ini urusannya ibu." Mata Sumini tidak sekalipun mengerjap. Dadanya bergemuruh kencang menatap sosok tidak kasat mata yang kini menempel di langit-langit sudut kamar anaknya. Makhluk telanjang dengan tangan dan kaki menempel di langit-langit itu menyeringai, menunjukkan bagian kewanitaannya yang mengucurkan darah. Matanya menatap tajam ke arah Sumini dengan mulut yang menganga lebar. "Aku gak bakalan mau pergi. Aku suka dengan menantumu," sahut makhluk itu seraya menyeringai. Tentu tidak didengar oleh Tono, karena ia tidak memiliki ataupun mempunyai kelebihan melihat makhluk halus seperti ibunya. "Bu," Sumini hanya diam. Ia lalu menghela nafas kasar dan perlahan menurunkan pandangannya. Ia lalu menangkupkan kedua tangannya di bawah dada dan mulutnya mulai lirih membaca doa yang samar-samar terdengar di telinga Tono anaknya. Tono terdiam. Selain hawa yang memang terasa panas dan tercium aroma bangka yang menyengat, Tono yakin saat ini ada sesuatu yang berada di kamarnya saat itu, dan Tono memilih bungkam. Ia menggoyang-goyangkan tubuh istrinya pelan, sedang matanya tidak lepas dari ibu yang menunjuk ke arah sudut langit-langit atas seraya terus komat kamit. "Pergi, cepat pergi kamu." Brak! Astagfirullahaladzim. Tono kemudian terjingkat saat daun jendela tiba-tiba terhempas dengan kuat.
Matanya pun teralih kepada ibunya yang saat itu menatap nanar ke arah jendela. Ibu, wanita tua itu menatap tajam ke arah Tono, seperti saat Tono sedang melakukan kesalahan fatal. Bu, Tono, istrimu buat kesalahan dengan si mayit. Perintah ibunya yang mau tidak mau harus ia lakukan. Nunung, apa yang dibuat Nunung, Bu? Tono kemudian menatap sendu ibunya. Jantungnya bergemuruh kencang memikirkan nasib istrinya. Wanita tua itu menghembuskan napas kasar. Ibu rasa semua berasal dari ucapan istrimu. Nunung tidak mampu menjaga lisannya dan sembarangan berbicara tentang aib si mayit itu. Itulah yang menjadikan arwah si mayit murka. Lagi-lagi Tono tidak mampu melepas satu kata pun dari mulutnya. Tiba-tiba saja lidahnya terasa keluh. Ia tidak menampik jika sifat buruk Nunung itu terkadang membuatnya tepok jidat. Nunung kalau bicara sering lepas kontrol alias cerewet. Lebih tepatnya suka ngegibah. Padahal Tono sudah pernah bilang mandiin mayit itu harus jaga adab. Jangan membicarakan aib si mayit, apapun itu. Suara Tono terdengar lirih. Jika memang Nunung seperti yang ibu katakan, sudah pasti ia akan sangat kecewa. Sebagai seorang suami, ia merasa sudah melakukan tugasnya dengan baik, mewanti-wanti istrinya agar jangan sampai salah melangkah. Ini yang ia takuti saat hal buruk terjadi pada istrinya tercinta. Tono dan juga ibu sontak berdiam saat tubuh Nunung bergerak. Mereka lalu sama-sama menatap ke arah Nunung yang terduduk dan memegang kepalanya. Matanya mengerjap dan menatap suaminya yang duduk di sampingnya. Mas, kenapa mas? Ibu mau bicara sama kamu Nung, penting. Tiba-tiba saja suara ibu terdengar menggelegar. Nunung melebarkan kelopak mata, heran apa yang sudah ia berbuat hingga membuat mertuanya itu murka sekali. Wanita itu keluar dari dalam kamar. Nunung menatap ke arah suaminya yang saat itu tampak lesu dan wajahnya gusar. Mas. Nunung hendak meraih tangan suaminya, tapi laki-laki itu malah berdiri dan beranjak dari sisinya. Wajah Nunung berubah pias. Dengan kepala yang masih pusing, Nunung pun memaksakan diri untuk berdiri, mengikuti ibu mertua dan juga suaminya ke ruang tamu. Saat berada di ruang tamu, wanita tua itu bersidekap dan juga menatap tajam ke arah Nunung. Nunung menunduk menghindari tatapan mata mertuanya itu. Nung, siang ini juga kamu cepat minta maaf sama keluarga mayit tadi. Ibu gak mau tahu dan tidak ada bantahan. Seketika Nunung mengangkat wajahnya dan menggeleng. Kenapa harus minta maaf, Bu? Nunung gak melakukan apa-apa kok, sanggal Nunung. Mata mertuanya itu seketika melotot. Apa kamu tidak sadar kesalahanmu, Nunung? Nunung terdiam. Seketika teringat pada siluet wajah yang tadi menghantam wajahnya. Kembali menelaah ucapan ibu barusan. Apa yang dimaksud ibu adalah saat ia berbincang dengan tetangganya perihal tentang si mayit. Nunung dicekam rasa bimbang. Ingin rasanya ia jujur, tapi ia takut akan dimarahi ibu mertuanya dan juga suaminya. Apa yang harus aku lakukan? Batinnya. Ini pasti ada hubungannya dengan ucapanmu tadi saat kita memandikan mayit. Bukankah sudah berkali-kali ibu bilang, kita sebagai pemandi mayit pantang untuk mengungkapkan aib si mayit. Apa kamu mengerti itu? Nunung mengangguk dalam keadaan menunduk, menghindari bersitatap dengan ibu mertuanya. Mata itu membuatnya takut. Sejatinya Nunung menyadari kesalahannya, tapi ia tidak ingin untuk mengakuinya. Entah apa yang akan diucapkan suami dan juga ibu mertuanya jika tahu kalau Nunung pun membicarakan aib si mayit dengan tetangganya itu. Nunung mengerti, Bu. Nunung minta maaf. Lirih Nunung nyaris tidak terdengar. Tono memandang istrinya iba. Ia pun tidak menyalahkan Nunung sepenuhnya. Mungkin Nunung saat itu sedang hilaf atau memang sedang lupa. Maklumlah manusia itu tempatnya salah, dan Nunung tidak luput dari kesalahan. Mas akan minta izin hari ini.
kita temui keluarga almarhumah. Ya, kamu minta maaf dengan tulus, biar kamu gak diganggu lagi sama arwah wanita itu. Mas Tono mengusap sayang bahu Nunung saat itu. Ada perasaan bersalah menyusup ke dalam hati Nunung. Jika ia jujur saat ini, apakah suaminya akan menerima atau malah akan memakinya? Lagi-lagi Nunung memilih bungkam, meski sejujurnya ia takut jika nanti makhluk itu kembali mengganggu dirinya. Setelah makan, Nunung akhirnya mengikuti perintah ibunya. Kepalanya masih sakit tapi ia paksakan. Ia ingin segera bebas dari makhluk yang tadi itu sempat menerornya. Bersama dengan Tono, Nunung bergegas pergi ke rumah tempat ia memandikan mayat tadi. Jalanan buruk dan meliuk kembali ia hadapi. Beberapa kali mereka berhenti karena Nunung tiba-tiba merasakan perutnya seperti diaduk-aduk. Dia mual sekali. Padahal ini kan hari siang, Mas. Kok rasanya pundakku ini berat banget? Terus hawanya dingin gitu, Mas. Keluh Nunung saat mereka berada di perjalanan. Tono tidak menjawab, ia hanya fokus pada jalan yang licin dan juga becek itu. Perasaanmu saja itu, Dek. Kamu jangan pikirin yang macam-macam dulu ah. Udara memang sedang dingin, ini kan baru habis hujan. Tono menanggapinya dengan biasa saja. Senyum Nunung melebar seketika saat ia melihat di kejauhan rumah tempat ibu mertuanya itu tadi memandikan mayat. Rumah itu sudah tampak sepi sekali. Hanya beberapa orang saja yang masih berlalu lalang di dalam pekarangan rumah itu yang tampak dari kejauhan. Ingat, Dek, kamu jangan lagi bicara yang macam-macam. Minta maaf terus kita pulang. Tono kembali mewanti-wanti saat motor yang mereka tumpangi berhenti tepat di depan rumah almarhumah Lestari. Nunung mengangguk, jantungnya berdebar sangat kencang sekali saat wanita itu tiba di muka rumah almarhumah wanita yang tadi yang sempat ia jadikan bahan gibahan. Tengkuknya terasa berat dan dingin. Seluruh tubuh pun gemetar karena takut. Dah, gak usah takut. Kita masuk, minta maaf, terus pulang. Beres kan? Tono berusaha menenangkan istrinya yang tampak ragu untuk masuk. Laki-laki itu lalu kemudian menyelipkan jari jemarinya di antara jemari Nunung. Ia menggandeng istri manisnya itu mendekat ke arah pintu. Assalamualaikum, ucap Tono saat mereka tiba di muka pintu. Waalaikumsalam. Dengan cepat mereka mendapatkan respon karena rumah itu masih ada beberapa orang yang sedang berberes. Seorang laki-laki mendekat dan menyapa. Iya Mas, cari siapa ya? Oh begini Mas, saya mau bertemu dengan yang punya rumah. Apa saya bisa bicara sebentar? Sahut Tono seraya menggenggam tangan Nunung yang gemetar. Oh ada Mas, cuma Bang Jamil lagi di kamar. Masih syok atas kepergian istrinya itu. Silakan Mas untuk masuk dulu ya. Nanti saya panggilkan Bang Jamilnya, ujarnya dengan ramah. Senyum tersungging di wajah Tono. Ia pun mengangguk dan juga masuk ke dalam rumah bersama dengan Nunung di sampingnya. Sejak tadi Nunung tidak banyak bicara, rasanya kata-katanya sudah habis untuk ia ucapkan. Tidak berselang lama kemudian laki-laki berkulit gelap itu pun muncul. Matanya tampak bengkak dengan wajah yang sendu. Tampak dari raut wajahnya jika laki-laki itu sedang terguncang. Iya Mas, saya Jamil. Ada perlu apa mencari saya? Laki-laki tetap berusaha tersenyum meski hatinya saat ini remuk redam. Tono langsung berdiri dan mengelurkan tangannya pada Jamil. Maaf mengganggu ya Bang. Saya mewakili istri saya mau meminta maaf. Tono langsung to the point. Lelaki itu mengernyitkan dahi dan menatap Tono dan juga Nunung bergantian saat tangannya terlepas dari tangan Tono. Minta maaf untuk apa ya Mas? Tunggu, ini mbak yang tadi bukan yang membantu ibu pemandi mayat? Lelaki itu melebarkan kelopak matanya dan menatap Nunung dengan intens. Mendapat tatapan yang begitu lekat, Nunung langsung menunduk dan kemudian mengangguk pelan. Debaran jantungnya semakin cepat, seolah organ itu akan terlontar keluar saking takutnya. Ada apa mbak? Kenapa mau minta maaf?
Lagi-lagi pertanyaan yang memojokkan keluar dari bibir kering laki-laki itu. Begini bang, saya akan meluruskan semuanya. Tadi saat memandikan jenazah almarhumah istri abang, istri saya tanpa sadar, ia mungkin mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Saya mohon maaf ya bang. Sebagai suami, jujur saya kecewa dengan istri saya. Tapi namanya manusia tidak lepas dari khilaf dan kesalahan. Saya pun berusaha memaklumi kekhilafan istri saya itu. Saya mohon maaf ya bang, maafkan kami. Ya saya terutama istri saya. Dengan pasrah Tono berusaha meminta maaf pada Jamil. Terdengar lelaan nafas berat dari laki-laki yang istrinya baru meninggal itu. Sebenarnya ini murni bukan hanya kesalahan istri sampean mas. Memang benar istri saya saat meninggal banyak menyusahkan orang-orang, terutama para pemandi mayat. Saya tidak menyalahkan jika istri mas heran dengan keadaan istri saya itu, dan saya memaafkan itu semua kok. Sebenarnya tanpa meminta maaf pun saya sudah memaafkan. Laki-laki itu terlihat legowo dan senyum getir lagi-lagi terulas dari bibirnya. Seketika Nunung mengangkat wajahnya. Ia benar-benar terenyuh melihat ketegaran laki-laki itu. Begitu juga dengan Tono, suaminya. Mereka pun akhirnya berpamitan karena merasa masalah mereka sudah selesai. Nunung dapat bernafas lega meskipun sebenarnya hatinya saat ini masih ragu. Apakah makhluk itu nanti benar-benar pergi atau kembali mengganggunya? Di perjalanan pulang, Nunung merasakan tubuhnya sudah kembali seperti sedia kala, ringan dan juga tanpa beban. Ia memeluk tubuh suaminya dengan erat, senyum pun tersungging di bibir tebalnya. Alhamdulillah mas, makasih ya mas sudah mau menemani adik minta maaf. Lain kali kalau ngomong itu dijaga yo, jangan begitu lagi. Iya mas, aku janji kok. Dan sepasang suami istri itu pun pulang dengan hati yang lega, berharap jika makhluk itu tidak lagi mengganggu kehidupan mereka. Duk duk duk. Nunung bergolek kiri dan kanan. Suara jendela yang dihempas angin kencang dari luar membuat wanita itu sulit untuk kembali memejamkan mata. Apalagi tiba-tiba ia merasakan sakit di bawah perut karena ia menahan buang air kecil. Nunung kemudian menoleh ke arah suaminya yang sedang tertidur pulas. Bunyi dengkuran menambah perasaan kesal di hati Nunung karena suaranya berisik sekali. Ia menggoyang-goyangkan tubuh suaminya, tapi laki-laki itu tidak juga membuka mata. Nunung yang sudah tidak tahan keluar dari kamar dan mencari senter di lemari dapur. Tangannya mulai bergerilya dan kemudian menemukan senter di rak paling atas. Nunung yang kesulitan berjinjit berusaha mencapai senter itu. Di saat itulah ia merasakan ada seseorang di balik tubuhnya. Saat Nunung menoleh, "Mas, bukannya tadi?" Nunung tidak melanjutkan ucapannya, ia malah menatap heran suaminya yang berwajah pucat pasi. "Mas, kamu..." Lagi-lagi Nunung menghentikan kalimatnya karena suaminya tiba-tiba memutar tubuh dan melangkah ke arah dapur. Nunung menghidupkan senter sebelum mengikuti suaminya ke arah belakang. "Apa Mas Tono sakit? Kok wajahnya pucat banget dan tatapannya kosong mas?" Nunung berbicara seorang diri. Nunung mengikuti suaminya sembari berlarian kecil karena Tono jauh berada di depannya. "Mas, ya tunggu mas," seru Nunung susah payah mengejarnya. Karena sesak yang kian menyiksa, sinar senter menemani langkah kaki Nunung hingga ia tiba di Tono menunggu tidak jauh dari muka pintu. Nunung pun kemudian segera menuntaskan hajatnya. "Ah, lega," gumamnya. Setelah tuntas, Nunung pun keluar dari kamar mandi. Ia melebarkan kelopak mata saat tidak menemukan keberadaan suaminya. Tangannya bergerak menyinari sekitar dengan sinar senter miliknya. "Ah, itu dia," jerit Nunung dengan senang saat mendapati suaminya berdiri tidak jauh dari tempatnya di bawah pohon durian. Tanpa ragu Nunung melangkah mendekati laki-laki yang kini memunggunginya. Anehnya Nunung merasa kakinya seperti tidak menapak tanah. Semakin ia mengayun langkahnya, semakin suaminya itu menjauh. Nunung tersengal.
Ia pun memandang sekitar, padahal ia merasa sudah berjalan jauh, tapi ternyata ia masih di tempat semula, tidak bergerak sama sekali. Nunung memicingkan matanya saat sadar jika punggung itu bukan punggung suaminya. Kamu siapa? Tidak ada jawaban. Hanya kesunyian di antara kegelapan malam yang sangat minim cahaya. Sumber cahaya hanya dari lampu senter dan pendar bukan yang menyelusup dari daun-daun yang renggang. Tidak ingin mengalami kejadian buruk lainnya, Nunung berniat untuk memutar tubuh dan ambil langkah 1000. Naasnya kaki Nunung begitu terpaku, tubuhnya pun mendadak kaku. Dalam kepanikannya, Nunung mendapati tubuh itu dililit sesuatu. Selendang putih yang panjang yang turun dari atas pohon dan membungkus tubuh itu hingga menyerupai pocong. Astaga, pocong! Lirih Nunung dengan keringat dingin yang jatuh dari kedua anak rambutnya. Bukan cuma satu, tapi tiba-tiba ada pocong lain di sebelahnya. Perlahan kedua pocong itu berbalik dan menunjukkan wajahnya. Jelas Nunung mengenal salah satunya, yaitu almarhumah Lestari, wanita yang tadi siang ia mandikan. Kedua pocong itu terbang mendekat, membuat Nunung menangis ketakutan. Berusaha untuk bergerak, tapi sia-sia. Saat jarak hanya tinggal beberapa jengkal, pocong itu berhenti. Nunung melotot menatap dua pocong berwajah putih dengan lingkaran mata hitam di matanya. Aroma jeruk purut dan kapur barus seketika menyeruak. Bau mayit yang sangat kental. Nunung ingin berteriak, tapi suara itu bagai tercekat. Ingin memejamkan mata pun ia tidak bisa. Wajah yang awalnya mulus perlahan hancur, mengeluarkan darah dan asap yang tiba-tiba muncul dari dalam kain kafan. Tolong kami, tolong. Dua mulut pocong itu menganga, mengeluarkan asap berbau gosong yang sangat menyengat. Wajah hancur itu berubah menjadi hitam pekat, kosong, begitupun warna kain kafannya berubah hitam. Saat kedua pocong itu mendekat, Nunung sudah tidak kuat, tubuhnya langsung lemas dan ambruk di tempat. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang ketiga. Jadi untuk kalian yang masih penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, karena kelanjutan ceritanya pastinya akan sangat seru untuk kalian lanjutkan ya teman-teman. Dan masih banyak lagi berbagai misteri yang belum terkuak dari cerita ini. Jadi nantikan terus dan tetap stay tune di channel ini ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.